Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Anissa Salsabila, 2. Bangkit Aji Pangestu, 3. Komariah, 4. Melisa Nuryanti, 5. Nova Kristiana. Di sini kami akan memaparkan materi teknik membaca cepat sebagai metode efektif memperoleh informasi. Di era keterbukaan informasi seperti saat ini, kita dapat memperoleh informasi hampir dari mana saja, mulai dari koran, majalah, buku, sampai dengan dokumen elektronik seperti website, e-book, blog, dan sumber-sumber lainnya. Pola dasar membaca cepat. 1. Menangkap dan mengenali kata. Dalam proses membaca, mata bertindak sebagai indera yang menangkap kata-kata dalam bahan bacaan. Kata-kata tersebut kemudian dikirim ke otak untuk dikenali sebagai sebuah kosakata, kelompok kata, maupun pemahaman sebuah kalimat. 2. Mengenali kelompok kata. Latihan kedua yakni mengenali kelompok kata atau frasa. 3. Fiksasi. Fiksasi adalah proses berhentinya mata untuk mengenali kata. Dengan kata lain, jika kamu masih membaca kata satu persatu, maka kamu melakukan fiksasi pada setiap kata. 4. Gerakan mata. Pada proses membaca, beberapa orang membaca dengan menangkap per kata atau bahkan per suku kata. Proses membaca seperti ini membuat proses membaca jauh lebih lambat. Cara ini efektif dipakai untuk melatih membiasakan mata melihat sekelompok kata sekaligus. Modal membaca cepat. 1. Model line by line. Model ini sering disebut juga model garis per garis. Membaca model ini, kata atau kalimat dalam bahan bacaan dibaca secara berurutan dari garis pertama sampai baris terakhir secara berurutan. Model ini umumnya digunakan untuk bacaan yang bersifat padat, materi bacaan yang relatif baru, atau banyak menggunakan kata atau istilah asing. 2. Model spiral. Saat membaca, kita tidak membaca seluruh isi bacaan, tetapi dibaca secara zigzag, seperti spiral. Penggabungan kata atau kalimat dalam bacaan menggunakan rasio dan pemikiran kita sehingga kita mengumpulkan sendiri dari kata-kata kunci yang dibaca. 3. Model melingkar. Model melingkar atau membaca kata kunci. Di sini membaca tidak semua kata atau kalimat dalam bacaan, tetapi mencari kata kunci. Kata-kata kunci yang ditemukan dapat menjadi rujukan untuk memahami isi bacaan dengan dihubungkan melalui pemikiran logika pembaca. Model melingkar ini umumnya digunakan untuk membaca bacaan yang bersifat tergolong ringan, misalnya membaca koran, majalah, dan sebagainya. Teknik membaca cepat. 1. Teknik scanning. Teknik membaca cepat scanning merupakan kegiatan membaca suatu informasi yang mana bacaan tersebut dibaca dengan melompat-lompat dengan melibatkan imajinasi dan asosiasi. 2. Teknik skimming. Teknik membaca cepat skimming adalah membaca secara garis besar untuk mendapatkan gambaran umum isi buku. Teknik ini biasanya dilakukan ketika mencari sesuatu yang khusus dalam teks. Skimming berfungsi mendapatkan ide utama tentang topik bacaan, bukan detailnya. Yang ketiga, previewing. Teknik membaca cepat previewing diartikan sebagai membaca untuk memperoleh gambaran umum dari bahan bacaan. Metode SQ3R dalam membaca cepat. Metode-metode lain dalam teknik membaca cepat sebetulnya ada banyak, di antaranya SQ3R, SQ4R, POINT, dan OK4R. Akan tetapi, dari beberapa metode tersebut, yang paling sering digunakan adalah SQ3R. Metode ini dipopulerkan oleh Francis P. Robinson pada tahun 1941. 1. Survei. Fokus pada tahap survei ini adalah dengan melihat sepintas
sebuah bacaan atau buku. Hal-hal yang dilihat diantaranya judul utama, subjudul, sinopsis, kata pengantar, dan daftar isi. 2. Question. Dalam membaca cepat, question digunakan untuk menanyakan masalah, isi, atau ruang lingkup buku yang hendak dibaca. 3. Read. Setelah tahap survei dan question, selanjutnya adalah read. Semua pertanyaan yang diajukan di dalam hati sebelum membaca akan terjawab ketika kamu mulai membaca. 4. Recite. Tahap ini disebut juga resitasi atau refleksi. Dalam membaca cepat, recite berarti mencoba mengingat kembali apa yang sudah dibaca. Ingatan ini berupa ingatan akan ide pokok yang ditemukan selama membaca. 5. Review. Review berarti mengulang kembali apa yang menjadi isi bacaan yang sudah dibaca. Pada tahap ini, kamu akan mengingat kembali informasi dengan membaca ulang teks. Hal-hal yang diulang adalah hal-hal yang penting saja. Manfaat membaca cepat. Pertama, memilah informasi penting atau tidak. Kemampuan membaca cepat dapat berguna ketika kamu ingin memutuskan apakah sebuah bahan bacaan merupakan materi yang penting dan relevan untukmu atau tidak. Dengan menguasai teknik membaca cepat, maka keputusan untuk memilah penting atau tidaknya informasi dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Kedua, menguasai informasi dengan cepat. Kemampuan membaca cepat dapat membantu kamu menguasai informasi dengan lebih cepat dan lebih baik. Sebelumnya, jika sebuah buku yang tebalnya 250 halaman memerlukan waktu 1 minggu, dengan kemampuan membaca cepat, buku tersebut dapat diselesaikan dengan waktu 1 hari saja. Untuk beberapa orang yang sudah terlatih, buku yang sama bahkan dapat diselesaikan dalam waktu 1-2 jam saja. Ketiga, meningkatkan pemahaman. Membaca cepat akan membuat pemahaman menjadi lebih baik. Tidak hanya dapat menguasai materi dengan cepat, tapi juga pemahaman yang lebih baik. Kenapa? Karena membaca cepat akan membawa kamu fokus pada persoalan dan melihat lebih jernih hubungan antar bab, paragraf, maupun antar pemikiran yang disampaikan dalam sebuah bacaan.